Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Yudi Handoyo, inilah kabar Sumatera. Dan sudah sejak awal juga kami selaku penasihat hukum meneliti dan tidak menemukan barang bukti di VR CCTV merek G-Lens. Oleh karena kami sangat menyesalkan bahwa jaksa penuntut umum tetap saja mendalilkan barang bukti yang tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan akuo. Bahwa dengan demikian kami menyerahkan kepada yang terhormat majelis hakim untuk dapat memberikan penilaian atas fakta tak terbantahkan ini untuk kemudian dapat memberikan pertimbangan yang bijaksana atas ketidakprofesionalan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas barang bukti yang semestinya dilakukan dengan teliti, profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek G-Lens tidak dapat digunakan atau batal demi hukum dan dijadikan landasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cuk Putranto. Bahwa kami meyakini Yang Mulia Majelis Hakim tentunya tidak akan menggunakan DVR merek hybrid H.264 dan H.265 model AVR 808 yang telah dilakukan penyitaan sebagai satu kesatuan dengan DVR merek G-Lens yang tidak pernah dilakukan penyitaan. Kami sangat mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan dijadikan jurisprudensi bagi seluruh penyidik dan penuntut umum bahwa penyitaan terhadap barang bukti atau barang yang menjadi objek pemeriksaan perkara pidana menjadi tidak penting selama dibenarkan oleh para saksi yang secara gamblang dan terang benderang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh KUHP terkait penyitaan dan aturan internal jaksa penuntut umum sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 sebagaimana juga telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 417K Pitsus 2011 yang intinya mempertimbangkan bahwa Judex Fakti dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat onvoldoende gemotiveerd karena paket sedemikian adalah cacat prosedur dan berhak untuk tidak diterima karena sepantasnya dinilai sebagai kiriman yang tidak resmi. Oleh karenanya barang bukti yang perolehannya seperti tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan sebagai barang bukti. Exclusionary rules. Dilanjutkan Yang Mulia. Bab 3. Kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, berikut kami sampaikan kesimpulan kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu 1. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya unsur kesamaan niat, meeting of mind, dan kehendak bersama-sama untuk melakukan kejahatan yang harus dibuktikan dari awal antara terdakwa dengan para terdakwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. Dan jaksa penuntut umum tidak memahami bahwa dalam menjalankan perintah jabatan bukanlah termasuk dalam lingkup penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1. 2. Jaksa penuntut umum tidak mampu memahami unsur pasal 33 Undang-Undang ITE terkait tindakan apapun yang arti dan maknanya adalah segala tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya sebagaimana dinyatakan oleh ahli Rinto Wardana, ahli Henry Subiakto, dan Joshua Sitompul SIMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana halaman 242. Dan tindakan terdakwa Cuk Putranto merupakan tindakan fisik dan bukan sebagai tindakan di dalam ruang cyber, tindakan virtual, tindakan di dunia maya. 3. Bahwa berdasarkan BAP ahli Roni dalam penyidikan yang dihadirkan penyidik dan keterangannya dalam persidangan dihadirkan oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Cuk Putranto tidak diperiksa terkait pasal 33 Undang-Undang ITE dan terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Keempat, objek perkara tindak pidana pasal 33 Undang-Undang ITE itu sendiri yaitu DVR merek G-Lens tidak pernah dilakukan penyitaan, tidak pro justisia. Oleh sebab itu konsekuensinya terhadap DVR merek G-Lens tidak dapat digunakan, batal demi hukum, dan dijadikan landasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada terdakwa Cuk Putranto.
5. Berdasarkan keterangan ahli Henry Priyatno, Puslapor, yang melakukan pemeriksaan terhadap DVR merek Gilens menjadi tidak relevan dikarenakan DVR merek Gilens tidak sah sebagai barang bukti, tidak pro justisia, dan termasuk surat hasil pemeriksaannya. Namun, hasilnya pun tidak dapat menentukan bagaimana terjadinya kerusakan, siapa yang merusak, dan apa penyebab kerusakan, sehingga terdakwa Cuk Putranto tidak dapat ditimpakan atas akibat tidak terbacanya video rekaman DVR merek Gilens. 6. Terdakwa Cuk Putranto mengalami kesesatan fakta, error in facti, dari awal peristiwa, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja yang terdapat dalam pasal-pasal yang dituduhkan, baik dalam surat tuntutan dan surat dakwaan, menjadi tidak terbukti, serta adanya kesesatan fakta atau error in facti merupakan alasan penghapus pidana. 7. Bahwa terdakwa Cuk Putranto melakukan perbuatannya atas perintah atasannya, yaitu saksi Ferdy Sambo selaku Kadif Propam, dan menganggap perintah tersebut merupakan perintah kedinasan, perintah di tempat kerja, diberikan di waktu kerja, dan diberikan berpakaian dinas, sehingga telah terpenuhinya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat kedua KUHP. Dengan demikian, tidak lelah kami ungkapkan bahwa terdakwa Cuk Putranto haruslah mendapat keadilan yang hakiki yang dapat terwujud sebagaimana ira-ira yang harus dimuat dalam setiap putusan pengadilan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa dimuatnya ira-ira tersebut bukan hanya sebagai pelengkap atau pemanis sebuah putusan, namun merupakan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam memberikan sebuah keputusan, karena hukum dan keadilan adalah berasal dari Tuhan. Sebelum menutup duplik ini, kami tidak lelah untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim terhormat dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Namun, kami yakin bahwa Majelis Hakim yang terhormat yang memimpin jalannya persidangan akan berlaku objektif, bijaksana, dan tidak memihak. Kami yakin dengan adanya duplik ini, Yang Mulia Majelis Hakim akan lebih sungguh-sungguh menilai apakah terdakwa Cuk Putranto memang memiliki niat jahat, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang telah kami uraikan baik dalam nota pembelaan dan duplik ini, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa terdakwa Cuk Putranto tidak memenuhi unsur-unsur pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lainnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami terus mengulangi dan mengingatkan bahwa terdakwa Cuk Putranto dalam perbuatannya dilindungi oleh pasal 51 ayat 1 KUHP dan pasal 51 ayat kedua KUHP sebagai alasan pembenar dan pemaaf, serta terdakwa Cuk Putranto mengalami sesat fakta, error in facti, dari awal peristiwa terjadi yang merupakan alasan penghapus pidana. Kami berharap Majelis Hakim terhormat yang dalam musyawarahnya dan memberikan putusan dalam perkara ini akan selalu mendasari fakta-fakta persidangan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga didapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan terhadap terdakwa Cuk Putranto dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh duplik yang diajukan oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 4. Melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian duplik ini kami sampaikan dengan keyakinan kami yang sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim perkara akan memberikan putusan bebas atau lepas onslak kepada terdakwa Cuk Putranto. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta, 8 Februari 2023. Hormat kami, tim pembela Cuk Putranto. Demikian tadi pembacaan
duplik dari tim Pesat Hukum Cuk Putranto, dan tentunya setelah pembacaan duplik tidak diberi kesempatan lagi kepada penuntut umum untuk menanggapinya, dan tentunya tetap dengan replik, tuntutan dan semula ya. Demikian juga tim Pesat Hukum tetap dengan duplik pembelaan semula. Dan selanjutnya agenda persidangan perkara ini akan masuk kepada putusan, dan untuk putusan majelis akan bermusyawarah dan akan membacakan putusan dalam perkara ini insyaallah pada Jumat 24 Februari 2022 ya. Saya kira cukup jelas, tidak ada pertanyaan, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Izin melanjutkan. Poin 3, tanggapan terhadap kemampuan untuk menolak perintah atau permintaan yang disampaikan langsung oleh saksi Ferdisambo. A. Bahwa penuntut umum dalam replik aku halaman 13 menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan. Poin B. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara aku, perlu dicermati pada perkara ini bahwa terdakwa Baikuni Wibowo hanya seorang anak buah yang sedari awal sudah dikondisikan dan ditangiskan oleh atasan Ferdisambo yang berstatus jenderal bintang 2 beserta istrinya Putri Chandrawati, yang kemudian perintah tersebut diteruskan kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Arif Rahman Arifin, kemudian diperkuat dengan kebohongan secara masif dan bersama-sama oleh Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer yang pada waktu itu belum mengakui dan masih menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ketidakjelasan informasi dari Humas dan Kapolres Jakarta Selatan tentang peristiwa yang terjadi di Komplek Polri Duren 3. Perintah dan pengetahuan terdakwa Baikuni Wibowo tentang betapa berkuasanya saksi Ferdisambo sebagai atasan terdakwa selaku Kadif Propam Polri pada satu itu seharusnya dapat dipandang sebagai sebuah rangkaian kondisi overmah psikis yang menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdisambo selaku Kadif Propam. Poin C. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara aku bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh terdakwa Baikuni Wibowo sebagaimana disebutkan terbukti efektif menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdisambo tersebut dan terpaksa mematuhi perintah tersebut dikarenakan berdasarkan pemeriksaan dari ahli psikologi forensik atas nama Nathanael Sumampau PhD diketahui bahwa terdakwa Baikuni Wibowo dididik sedari dini untuk mematuhi atasan dan memiliki hasil skor kepatuhan yang tinggi terutama ketika berada dalam dalam institusi yang sangat menekankan hierarki sebagaimana disampaikan oleh ahli Nathanael Sumampau di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2023. Poin D.
Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aku bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh terdakwa Baikuni Wibowo serta tingkat kepatuhan yang tinggi terdakwa Baikuni Wibowo terhadap atasannya sebagai disebutkan di atas terbukti efektif menyebabkan terdakwa Baikuni Wibowo tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah terusan dari Ferdi Sambo tersebut dan terpaksa mematuhi perintah tersebut yang kemudian berkesesuaian dengan pemeriksaan ahli psikologi forensik atas nama Dr. Natalia Widiasi Raharjanti, SPKJ, MPD, KID. Diketahui segenap kondisi yang dialami oleh terdakwa Baikuni Wibowo menyebabkan dirinya tidak memiliki jalan keluar lain atau no way out, atau dapat meminta pertolongan ke orang lain sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak. Poin E, mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima terdakwa Baikuni Wibowo, tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terdakwa Baikuni Wibowo terhadap atasannya, serta telah terbukti bahwa secara psikis dirinya tidak memiliki jalan keluar ataupun meminta pertolongan ke orang lain sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak sebagaimana disebutkan di atas berkonsekuensi logis dan yuridis bahwa terdakwa Baikuni Wibowo memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana dalam perkara aku karena terbunyinya unsur daya paksa atau overma dalam melaksanakan tindakan serta adanya suatu kondisi di mana terdakwa Baikuni Wibowo mendapat instruksi yang membuat kondisi tidak nyaman atau terancam secara psikis sehingga menyebabkan adanya konflik batin, situasi ambigu yang berakibat timbulnya penerapan norma darurat yaitu berupa patuh pada perintah atasan. Poin F, mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkaraku bahwa segenap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni Wibowo merupakan perbuatan itikat baik yang diberikan oleh pihak yang memiliki surat perintah dan masih dalam lingkup kewenangan sebagai anggota Polri untuk mentaati segenap perintah atasan. Selama pihak yang memberikan perintah adalah pihak yang berwenang, dalam hal ini perintah tersebut berasal dari Kadif Propam, yakni Ferdi Sambo yang pada saat itu masih menjabat. Poin G, bahwa meskipun seluruh perintah diberikan oleh pejabat yang berwenang masih sesuai dengan tupoksi, namun ada keraguan dalam diri terdakwa untuk menjalankan perintah untuk menyalin dan menghapus salinan di CCTV karena isi rekaman di CCTV yang telah disaksikan bersama-sama dengan saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto dan saksi Ridwan Soplanit bertentangan dengan kesaksian yang diceritakan oleh saksi Ferdi Sambo. Oleh karena itu dengan itikat baik terdakwa dan saksi Arif Rahman Arifin sepakat untuk membackup rekaman CCTV tersebut ke dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo sebelum memformat lalu mematahkan laptop. Tindakan terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin yang beretikat baik untuk melakukan backup data isi rekaman DVR CCTV ke hard disk milik terdakwa tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan pidana dikarenakan melaksanakan perintah yang tidak sah dari saksi Ferdi Sambo dengan itikat baik. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara aku berdasarkan seluruh fakta persidangan di atas dikorelasikan dengan pendapat ahli sehubungan dengan perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan saudara Baikuni Wibowo yang hanya menjalankan perintah jabatan dari Kadif Propam Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai bagian dari Divpropam Polri serta dijalankan dengan itikat baik dari terdakwa Baikuni Wibowo atas arahan saksi Cuk Putranto selaku kospri saksi Ferdi Sambo untuk menyalin isi rekaman di CCTV dan arahan saksi Arif Rahman Arifin untuk melakukan backup atas isi rekaman di CCTV di komplek Polri Duren 3 sudah sepantas dan sewajarnya bahwa perbuatan saudara terdakwa Baikuni Wibowo yang didasarkan pada perintah Jenderal Bintang 2 dan memiliki kekuasaan yang begitu besar dalam institusi Polri dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 51 KUHP. Selanjutnya dilanjutkan. Bagian ketiga permohonan dan penuntut. Pada akhirnya setelah kami menyampaikan argumen hukum, pandangan dan penilaian yang dari kacamata juris terhadap posisi Baikuni Wibowo, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutuskan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan saudara terdakwa Baikuni Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan ke-1 primer maupun dakwaan subsidiar ke-1 subsidiar, dakwaan ke-2 primer ataupun dakwaan ke-2 subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala dakwaan diajukan oleh penuntut umum atau fresh pra dan dari tahanan.
3. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum karena persidangan akuo seharusnya menerapkan asas nafia prinsipal karena segenap tindakan terhadap Baikuni telah diuji secara administratif. 4. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum atau onslaught van alle rechtsvervolging karena peradilan atas nama terdakwa Baikuni tidak sah mengingat tidak adanya izin hukum dan seterusnya. 5. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum atau onslaught van alle rechtsvervolging karena terbukti adanya alasan penghapus pidana sebagai dalam pasal 48. 6. Melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum onslaught van alle rechtsvervolging karena terbukti adanya alasan penghapus bagaimana dengan pasal 51. 7. Memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan kedudukan terdakwa Baikuni Wibowo ke dalam keadaan semula. 8. Memulihkan hak terdakwa Baikuni Wibowo. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, bagi memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa pada bangsa dan negara Republik Indonesia. 6. Segenap proses persidangan boleh manfaat dari keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo karena telah membuat terang pembuktian dalam perkara akuo. Sebagai penutup, kami kembalikan semuanya kepada pertimbangan, penilaian, serta keyakinan majelis hakim. Kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan proses hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian duplik ini kami sampaikan atas perhatian yang mulia majelis hakim. Yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Februari 2023. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo. Terima kasih yang mulia majelis. Demikian tadi pembacaan duplik dari tim penasihat hukum terdakwa Baikuni Wibowo. Selanjutnya 1 sampler juga diserahkan kepada penuntut umum. Baik, tentunya terhadap duplik tersebut tidak ada lagi, ya, artinya tentu penuntut umum juga tetap dengan replik semula, ya, jadi tidak ada replik ataupun reduplik, ya. Sekira selanjutnya agenda persidangan dalam perkara ini adalah vonis dalam perkara ini, dan untuk pembacaan vonis tersebut akan dibacakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dan terdakwa tetap ditahan dan sidang nyatakan ditutup. Kami segera kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren!
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan pemeriksaan 7 orang saksi termasuk perawat D kasus jari bayi terpotong. 7 orang saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari keluarga korban, beberapa orang yang mengetahui kejadian, serta dari pihak rumah sakit. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara kasus ini. Sebelumnya pemirsa, jari bayi manusia, bayi berusia 8 bulan terpotong akibat kelalaian dari oknum perawat rumah sakit Muhammadiyah saat mengganti infus. Geram dengan pendukung Bupati Padang Lawas nonaktif, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengusir para pendukung tersebut dari kantor gubernur. Mana bupatinya? Bupati siapa? Bupati Padang Lawas. TSO? Iya. TSO udah ke atas? Sudah Pak. Terus ngapain aja rame-rame begini? Edi tersulut emosinya karena kerumunan pendukung Bupati Padang Lawas nonaktif menutup akses masuk kantor gubernur. Kisruh antara pelaksana tugas bupati dan bupati nonaktif diselesaikan dengan dialog antara keduanya yang difasilitasi gubernur. Hasilnya, gubernur tetap menunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan roda pemerintahan di Padang Lawas. Usai dilakukan pertemuan, bupati nonaktif dan PLT bupati pun meninggalkan kantor gubernur. Para pendukung kedua belah pihak pun membubarkan diri dengan tertib. Kabar tadi menjadi penutup jumpa kita. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa.